Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Barakah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Segenap pengurus Masjid Khairul Ummah, bil khusus bidang peribadatan, Ustadz Asmat yang selalu koordinasi dengan saya. Kalau nggak koordinasi lupa Pak, jadwalnya kemana gitu ya. Beliau itu luar biasa, manfaat mudah-mudahan ya. Baik. Juga yang saya hormati jamaah rahimakumullah yang istiqomah, karena rata-rata istiqomah itu perbuatan yang paling berat, tapi Allah kita bisakan pagi hari ini, khusus di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan satu pertanda nanti di Syawalnya pun kita bisa mempertahankan istiqomah, ya. Karena istiqomah itu perbuatan kecil tapi paling dibenci sama nafsu. Makanya biasanya orang itu maunya seremonial, acaranya gede-gedean, orang banyak. Nah itu biasa gitu tuh. Orang kalau masih nyari tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat hadir itu yang rame, mohon maaf sekali lagi ya. Orang kalau masih melihat senengnya tempat ramai orang banyak, nggak mau ya biasa walaupun rutin, itu tandanya hatinya masih sepi ya. Makanya dia, mohon maaf, cari tempat-tempat yang ramai, yang banyak orang, yang kelihatan orang. Ya bukan salah, yang penting niatnya aja ya. Tapi ketika kita di tempat kita, apalagi di Masjid Khairul Ummah, blok apa ini? Blok G ya. Kemudian kita dekat dengan rumah, kenapa kita tidak lebih dekat makmurkan wilayah terlebih dahulu? Oh enggak Pak, kalau di sini jamaah sedikit. Kan kalau di luar ramai gitu loh. Paling tidak kan wajah saya dikenal orang banyak. Enggak usah lihat wajah orang lah. Ya, makanya itu seperti itu. Kadang ramai tapi hatinya sepi. Kadang sepi tapi hatinya ramai, nah gitu ya. Mudah-mudahan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga duduk kita di sini mudah-mudahan ya Allah, kedua orang tua kita baik masih hidup, apa yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni, dimaafkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sayang sama ayahanda kita, ibunda kita, kakek nenek kita, para guru kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini meringankan beliau semua di alam baka. Lillahi ta'ala ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung ada bulan Ramadan, kaitannya dengan Ramadan kita akan sedikit korek lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Quran banyak menyampaikan tentang Ramadan. Salah satu diantaranya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau dalam hadis mengatakan lau ta'lam ummati ma fi Ramadhan latamannau an takuna sana kullaha Ramadan. Kalimat Ramadan adalah kalimat berasal kata daripada Ramidho, yarmidhu Ramadan. Apa sih artinya Ramadan? Maknanya adalah pembakaran, pemusnahan. Ya Pak ya. Maka ketika manusia dalam rangka Ramadan puasa merasakan dahaganya tenggorokan, panasnya perut kita, sebenarnya itu isyarat min isyaratillah, itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang membakar, memusnahkan dosa-dosa kita. Jadi ciri manusia diterima oleh Allah, salah satu yang paling utama adalah dimaafkannya dosa. Jadi dosa-dosa manusia dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bakar, Allah senantiasa Allah musnahkan. Kenapa? Karena salah satu manusia untuk menjadi manusia yang diterima oleh Allah dibersihkan dulu noda dosanya. Nah gitu. Ya, kita ini mudah-mudahan Ramadan ini termasuk orang-orang
yang dibakar noda dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lalu yang bagaimana Ramadannya ini? Kembali kepada soma yasumu saum, maknanya menahan. Ini yang paling berat nih. Nah, karena kadang-kadang puasa yang kita lakukan nahan lapar, nahan haus, tapi mulut tak terjaga. Berat. Mulut ditahan, lapar kita kuat, haus pun kita mampu. Kadang-kadang mata maksiat. Ya Allah. Mata tidak maksiat, mulut tidak maksiat, tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa. Hati kadang-kadang ada dengki. Ya Allah. Nah, makanya sauma yasumu, maknanya saum ini adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala ataupun nilai puasa. Yang membatalkan puasa orang kuat semua. Misalkan tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri waktu siang, kuat. Tapi justru yang menahan nilai Ramadan ataupun nilai puasa itu yang paling berat. Makanya kata Al-Quran itu kan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam harfun nida ataupun kalimat panggilan itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Jadi yang bisa melaksanakan dan bisa melakukan itu semua karena iman. Pertanyaannya begini, bagaimana sih yang puasa karena iman pada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan. Puasa yang iman atau puasa yang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, bahwa puasa ini merasa diperintah oleh Allah. Bukan musiman, Pak. Kenapa puasa, Pak? Lagi musim aja puasa, ikut-ikut aja puasa. Nggak ada kata begitu. Kenapa puasa, Pak? Ya tetangga saya pada puasa, malu kalau saya puasa. Nggak ada kata begitu. Jadi ketika datang Ramadan itu merasa diperintah oleh Allah. Kenapa saya harus ada merasa diperintah sama Allah? Ada hubungan, Pak, dengan Allah. Apa kalimatnya dalam kalbunya? Ya Allah, alhamdulillah, Kau panjangkan usia kami sampai bulan suci Ramadan. Kau perkenankan kami bisa puasa. Terima kasih ya Allah, bimbing kami. Karena puasa kami tidak bermakna, tidak punya arti apa-apa tanpa hidayah, petunjuk dan bimbingan Engkau ya Allah. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada prestasi. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan puasa yang kami lakukan ini, pertama, Engkau maafkan dosa-dosa hamba ya Allah. Barangkali di bulan-bulan lain kami belum bisa terampuni, belum bisa termaafkan, belum bisa Engkau bersihkan. Mudah-mudahan datang Ramadan, Kau maafkan dosa kami ya Allah. Ya Rabb, dosa hamba itu terlalu banyak. Apalagi masa muda hamba ya Allah. Kadang bohongin orang tua, astagfirullah. Bohongin daripada guru-guru hamba. Kadang-kadang kamu bohong terhadap keluarga. Kadang-kadang kami zolim masa muda. Merasa benar, merasa kuat, merasa gagah, merasa hebat, merasa cakep, merasa ganteng, merasa cantik. Ya Rabbana, hari ini Ramadan, Engkau panjangkan usia hamba, maafkan semua khilaf dan salah hamba ya Allah. Itu ya. Jadi tadi alladzina amanu, manusia yang ketika Ramadannya puasanya adalah karena iman, maka puasanya punya hubungan dengan Allah. Lalu apakah ada orang yang puasa nggak karena iman? Ada, Pak. Kalau manusia bukan karena iman, kenapa itu tadi? Kenapa Pak puasa? Ya ini lagi musimnya, ikut aja kayak orang-orang. Nggak ada hubungan dengan Allah. Puasa Pak, alhamdulillah nggak enak sama tetangga pada puasa semua. Nah, model seperti itu, maka ibadahnya termasuk saumnya orang yang merasa terpaksa plus ruhaninya nggak hidup, ruhnya nggak naik, ruhaninya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan demikian? Kayak itu tadi, puasanya karena nggak enak sama tetangga, puasanya karena memang karena musim ikut-ikutan. Mudah-mudahan kita nggak ada yang seperti itu ya. Betul-betul Ramadan yang kita lakukan itu diikat alladzina amanu karena dasarnya iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus dasar iman pada Allah Subhanahu wa taala, Pak? Karena orang yang saumnya karena iman dengan Allah Subhanahu wa taala naik kelas yang kedua. Tadi jadi saumul am, ya kan, menjadi saumul khos. Dari saumul am itu yang bagaimana? Puasanya orang am itu laisal asu wal ju, dia hanya yang terasanya itu hanya sekedar lapar dan dahaga.
Lapar dan dahaga itu yang terasanya. Kalau saumul khos itu naik, ya Allah, alhamdulillah Gusti, saya dibisakan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan taat. Nah itu, jadi merasa betul diberi oleh Allah. Mohon maaf bapak-bapak yang hari sehat itu bukan datang sendiri, diberi oleh Allah. Bapak yang sampai sekarang bisa sholat subuh, duduk bersama kita taklim di sini, tunduk hati bapak karena kebesaran Allah, semata-mata itu pun adalah hidayah Allah. Ya Rabbana, gitu Pak. Orang yang ketika berbuat kebaikan ibadah semakin baik, lantas semakin menyanjung kepada Allah, maka mereka akan menutup dirinya untuk melihat dan menyanjung dirinya. Kenapa orang ketika ibadah, ketika kebaikannya bertambah, kebaikannya tambah bagus, tapi justru mereka itu justru semakin banyak, makin tahu kebaikan dirinya. Kayaknya makin soleh saya, kayaknya makin benar saya, kayaknya saya makin dekat agama, hidup saya kayaknya Islamnya udah kafah, kayaknya model saya ini matinya nggak bakal ke neraka, pasti ini surga. Kenapa? Saya udah benar semua. Nah, dinamakumullah, nggak boleh ya kayak gitu. Dalam bahasa kemarin kita bahas ra'yul hasanat, salah satunya ketika manusia berbuat baik, biasanya nafsu itu nonjol, pengen mengingat-ingat kebaikannya. Ra'yul hasanat, senang melihat kebaikannya, gitu ya, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nonjol kebaikannya? Satu, karena kurang memuji Allah, gitu ya. Mau akhirnya karena nggak sempat memuji Allah, dipuji dirinya. Senang terhadap prestasinya, nggak boleh. Prestasi semua yang ada disyukuri, bukan dibanggakan. Terima kasih ya Rabbana, Engkau bisahkan kami bisa sholat, tanpa Engkau hidayah nggak mungkin kami bisa mau sholat. Terima kasih ya Rabbana, kami bisa katakanlah sujud, bisa ruku, bisa takbir, bisa tahlil, bisa tahmid. Semua itu adalah anugerah pemberian Engkau ya Allah. Baru Pak, Bapak ahli ibadah, Bapak ahli syukur, Bapak ahli kebaikan, tapi justru semua kebaikan itu dikembalikan ke Allah, gitu Pak. Kalau semua kebaikan kita dikembalikan ke Allah, itu namanya syukur. Boleh jadi Bapak, mohon maaf ya, sedang duduk di atas kursi, tapi Bapak cerminan pada pribadinya, ya Allah terima kasih, usia saya sekarang udah 50 tahun, udah 60 tahun, udah 70 tahun, ya Roh, gitu kan. Kau masih perkenankan kami bisa ke masjid, Kau masih perkenankan kami bisa ibadah. Ya Allah, betapa banyak orang-orang makin tua makin gak butuh Engkau. Betapa banyak orang makin tua makin sugih, makin berbagai macam sukses, tapi mereka gak pernah kenal dengan masjid. Tapi Engkau menundukkan hati hamba dalam ketundukan, seluruhnya adalah karena anugerah dan pertolongan Engkau. Terima kasih ya Allah. Gitu Pak. Sambil duduk, sambil nyantai, tapi syukur. Ya, gitu Pak. Itu namanya mi'raj, itu begitu Pak, secara batiniah. Ya Pak ya. Jadi walaupun Bapak ada di rumah, walaupun Bapak lagi nongkrong di masjid, walaupun Bapak lagi duduk di kursi di rumah, tapi kolbunya mi'raj. Mi'raj itu apa sih? Naik ke hadirat Allah. Ya Rob, banyak orang-orang lebih kuat daripada saya, bahkan usahanya lebih sukses, dunianya lebih banyak, pangkat dan kedudukan lebih tinggi. Tapi ketika ternyata semua Allah beri, tidak jaminan mereka makin taat, tidak jaminan mereka makin tunduk, tidak jaminan mereka makin butuh, tidak jaminan mereka makin butuh Engkau ya Allah. Maka tidak sedikit makin congkak, makin angkuh, makin sombong, makin petantang pententeng. Ya Allah, terima kasih hati hamba Engkau masih jaga dan Engkau masih pelihara. Terima kasih ya Allah. Hebat tuh Pak kalau gitu. Hebat kalau gitu. Nah, kalau udah seperti itu syukur mau sendiri, baru nanti naik Bapak ke muhasabah, menghitung diri dan melihat diri. Ya Pak ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, Engkau menitipkan hamba dengan nikmat yang berbagai macam hal. Betapa banyak ya Allah, Kau berikan nikmat mata sejauh mata memandang. Kau berikan nikmat kuping bisa mendengar dan bisa memahami. Kau berikan nikmat lidah untuk bisa bicara. Kau berikan nikmat kaki dan tangan bisa melangkah. Ya Rabbana, betapa yang tidak pernah berhenti deras yang Kau memberikan nikmat, tapi hamba lupa dengan Allah lebih banyak ketimbang ingat. Maafin ya Allah, gitu aja. Maafin ya Allah. Engkau tidak pernah membatasi nikmat.
Jangankan kami lagi melek, tidur aja kau jaga. Napas hamba masih diberikan dan perkenankan oleh engkau ya Allah. Tapi hamba kadang-kadang mau tidur aja lupa dengan zikir, lupa untuk bersandar, lupa untuk berdoa, lupa untuk minta ampun pada engkau. Kenapa? Karena waktu mau tidurnya lihat HP. Ya Pak ya? Maka hati-hati tuh kalau tidur itu latihan tuh Pak. Atau tidurnya sambil lihat TV. Ya Pak ya? Akhirnya kan pas mata ngantuk, klek, 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 batasan antara alam sadar akan memasukkan dengan alam tidak sadar, kita nggak sadar ke bawah. Kalau bisa, jangan Pak. Kita ketika alam sadar akan memasuki alam tidak sadar, ya banyak ingat dengan Allah. Minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Apalagi baca tahlil Pak. La ilaha illallah. Lama-lama kan rep illallah, tidur nikmat Pak. Latihan Pak. Karena kita nanti bakal mati ketika kita latihan saat ini, insya Allah nanti pas mati lebih mudah. Begitu Pak, latihan. Kenapa Allah berbahagia? Karena mati bukan sesuatu yang dipesan, mati tidak pernah ada sesuatu yang tahu, mati tidak pernah ada agendanya, mati ketika datang ajalnya, sudah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tentukan tidak ada yang bisa ditunda, tidak ada yang bisa tunda, tidak ada yang lebih dipercepat. Maknanya apa? Ini yang kita latihan. Kan kata Rasulullah SAW, mutu qabla anta mutu. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, mutu qabla anta mutu, ya matilah kamu sebelum mati ya sebenarnya. Nah loh, apa itu? Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati yang sebenarnya. Maknanya apa? Latihan, Pak. Latihan. Ya, kalau tadi ketika kita senantiasa mau tidur, itu jangan dihibur, jangan dipalingkan kepada yang lain dah. Main HP sampai katakanlah YouTube-nya itu sampai masih nyambung, sampai bangun apa? Bangun tidur. Ya Pak ya, mohon maaf itu ya. Atau nonton TV sampai lupa dimatikan. Jangan Pak, jangan. Itu masa-masa yang transisi ketika kita dalam keadaan maut, kemudian ternyata kita punya latihan, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika maut. Itu salah satu di antaranya. Maka jangan Pak, jangan disia-siakan. Main HP lah mau tidur, TV lah tuh. Udah kalau mau tidur itu ibadah. Astagfirullahaladzim. Terus itu bacaan belum selesai, besok baru tidur Pak. Lok, tidur. Alhamdulillah ya Allah, terjaga tidur. Kan Bapak walaupun Bapak bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang hebat, nggak pernah dianggap sesuatu. Siapa tahu ketika Allah angkat Bapak dengan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, lewat kita menghargai ketika tidur jangan sembarangan. Ya, itu salah satu di antaranya. Gimana Pak kalau tidurnya bareng sama suami, sama istri? Ya tetap. Terus kalau misalkan sampai hadas besar, minimal wudhu, kalaupun nggak mandi. Ini kadang wudhu kagak, cebok boten. Ini jangan Pak ya, jangan. Kenapa masalahnya? Karena tidur kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidur kita juga ibadah. Awas tuh ya Pak. Jangan sampai ketika kita misalkan tidur sama istri, ternyata kita kemudian ya kalaupun nggak mandi ya wudhu tidur, mandinya besok, takut nanti malam diterusin lagi ya boleh kan gitu ya. asal malam, ini bulan puasa ini ya, gitu, itu seperti itu. Nah, itu yang saya pesan, jangan sampai sudah nggak tidur, nggak cebok-cebok aja, jangan Pak, jangan ya, kita dalam hadas ini mau dibersihkan ya. Tiba dan makullah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya jemaah rahimakumullah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah tadi kita masuk kepada materi muhasabah, ya, muhasabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Allah dalam hadis. Hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian sebelum Allah akan menghitung. Maknanya apa? Semua yang kita lakukan itu Allah akan tahu. Ngeri ini Pak. Masa muda dulu kita pernah melakukan sesuatu, itu akan ditanya. Ngerinya tuh. Makanya ketika alam sakaratul maut, manusia sebelum meninggal dunia, maka Allah akan buka semua apa perilaku kita selama hidup. Kalau pas dibukanya Pak, yang baik, lagi begini nih,
ya, lagi ngaji, ya kan, lagi kenal Allah, lagi zikir. Kalau ternyata ketika dibukanya sama Allah, kita lagi maksiat, Pak, aduh sakit banget. Sementara kita kondisi sakaratul maut diperlihatkan apa yang kita lakukan. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Ya, ini ada matulung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maknanya apa? Hitung diri kalian sebelum Allah nanti hisab. Itu yang paling ngeri, Pak hadirin rahimakumullah. Kita bisa lupa dengan dosa kita, mohon maaf Bapak. Kita bisa cuek dengan maksiat yang kita lakukan, Bapak. Kita bisa pura-pura lupa. Allah nggak lupa, Pak. Mungkin maksiat yang pernah kita lakukan, istri kita nggak tahu. Naudzubillah ya Allah. Mungkin kesalahan kita, istri kita tidak tahu. Allah tuh tahu, Pak. Itu yang paling takut kita, Pak. Maka yuk hakul adami, ya, hak antara kita sesama manusia, apalagi utang piutang, ya Allah selesaikan buru-buru. Jangan kita minta sama Allah jangan sampai mati itu bawa utang. Ataupun katakanlah ada masalah dengan masalah, yuk kita selesaikan terlebih dahulu. Apalagi sama keluarga, jangan Pak, jangan, ya. Ayo kita belajar. Saya udah berusaha Pak, saya mendekati, kemudian saya memperbaiki, tapi mereka kok masih seperti itu. Kalau Bapak sudah ada niat memperbaiki, mendekati dan supaya mengkondisikan yang ada lebih baik, tapi justru mereka tidak mau diajak baik, hak mereka. Yang penting kita sudah berbuat yang terbaik, kemudian mereka tidak respon, tanggung jawab mereka. Itu ya Pak ya, hati-hati itu Pak. Ini Ramadan yang kita lakukan. Nggak usah jauh lah kita muhasabah diri kita tuh dengan istri kita aja dah. Yo hadirin rahimakumullah, kita juga banyak dosa dengan istri kita. Istri juga sama banyak dosa dengan suami. Apa hadirin rahimakumullah berbahagia? Betul kata baginda Rasulullah SAW. Perempuan itu pintu surganya nggak terlalu banyak, lebih mudah ketimbang daripada laki-laki. Yang pertama bagi seorang perempuan Pak, bagi seorang perempuan, yang pertama adalah mereka senantiasa ayyuqimus shalah, mendirikan sholat, wa tasumu Ramadan, kemudian mereka puasa Ramadan, wahidul furuj, kemudian mereka menjaga kehormatan atau kemaluannya. Dan yang ketiga, yang keempat apa? Mereka ta'zimun wa ihtiraman ila jaujatihi, mereka memuliakan dan senantiasa memuliakan mengistimewakan suaminya. Mohon maaf Bapak, seorang istri mereka rajin ibadah, tahajudnya bagus, ngajinya hebat, tapi membangkang terhadap suami, mohon maaf. Karena ridhonya, surganya seorang istri itu ada di suami. Tuh Pak, perempuan cuma segitu Pak. Tapi laki-laki Pak, banyak. Tanggung jawab, nafkah, dari mana, dan untuk apa. Kemudian bagaimana kewajiban dengan Allah, lewat sholat 5 waktunya. Kemudian ternyata bagaimana mereka dengan belajar ngajinya, ini termasuk tanggung jawab. Belum lagi nanti saumnya, belum lagi dengan perkara-perkara yang lainnya. Banyak laki-laki itu. Perempuan itu tadi 4 hal. Wa ta'at zaujaha, kemudian mereka taat terhadap suaminya, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena inilah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan, maknanya tanggung jawabnya banyak. Itu pada makumullah. Makanya syukur hadirin rahimakumullah, istri kita bisa ngaji kepada ustadz-ustadzah. Sebenarnya yang berhak untuk memberikan pendidikan bukan para guru, bukan ustadz Pak. Tanggung jawab Bapak. Jadi istri kita ini ternyata nggak bisa wudhu, tanggung jawab Bapak. Istri kita nggak tahu tentang bagaimana hak dan kewajiban, tanggung jawab Bapak. Berhubung Bapak tidak mengerti, tidak bisa dan tidak sempat karena kerja, silakan mah ngaji. Silakan bagaimana tata cara wudhu yang benar. Bagaimana hakul zaujah ala zaujatihi, bagaimana kewajiban istri terhadap suami terhadap istrinya. Sok silakan ngaji mah, gitu. Makanya jangan cuma suruh ngaji doang, bekelin Pak. Kadang-kadang ustadzah ceramah dari pagi sampai sore, tapi ternyata kurang terperhatikan. Ustadzah kadang-kadang memberikan materi, tetapi justru kurang diperhatikan materinya. Ustadzah tidak akan minta, guru nggak pernah minta, cuma kita perhatikan yang terbaik buat mereka, insya Allah keberkahan akan diberikan untuk kita semua. Itu ya Pak ya, insya Allah. Nah yang terakhir hadirin rahimakumullah, dari muhasabah ini, yang ketiga,
menimbulkan sebuah kalimat tafakur. Nah ini Pak, kenapa bisa tafakur Pak hadirin rahimakumullah? Sampai kata Rasulullah SAW, keutamaan tafakur itu, tafakur sa'atan khairun min ibadati sab'ina sa'atan. Orang yang bertafakur, berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, khairun min ibadati sab'ina sanatan, itu pahalanya lebih baik daripada sab'ina sanatan, 70 tahun. Allahu Akbar. Bapak 1 jam tafakur tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, 1 jam saja. Itu pahalanya melebihi, lebih baik daripada ibadah sebanyak 70 tahun. Tafakur yang bagaimana? Nah ini kembali pada hadirin rahimakumullah. Tafakur yang menghasilkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang paling pertama, ya Rob, memunculkan sifat haya, malu dengan Allah. Ya Rob, hari-hari hamba banyak nanya, banyak tanya, banyak minta, banyak menuntut Gusti. Sementara nikmat dari Engkau kami tidak pernah sadar bahwa ini adalah pemberian dan anugerah Engkau ya Allah. Ya Rob, betapa banyak kita mengharap, menuntut, meminta, dan banyak doa yang kami harapkan. Sementara anugerah yang telah Engkau berikan pada diri kami, kadang-kadang kami syukuri dan belum kesadari. Maafin ya Allah. Jangan-jangan hamba ini bukan ahli syukur, tapi ahli kufur. Ya Rob, izin amat kalau kami seperti ini. Ya Rob, kami berbagai macam keinginan yang sudah diberikan banyak, tapi kekhawatiran terlalu banyak. Takut begini, takut kurang, takut tidak cukup, takut tidak ada, takut berbagai kehilangan sebagainya. Ya Allah, pantas atau kami tidak bisa bersyukur. Kenapa? Khawatir hamba terlalu tinggi. Iya, sekarang lagi ada, besok gimana kalau nggak ada? Iya, sekarang lagi banyak, bagaimana kalau besok kurang? Iya, sekarang lagi kerja, gimana kalau nanti nggak kerja? La ilaha illallah. Gitu Pak. Was-was itu selalu dibikin, terus saja. Makanya yang hadirin rahimakumullah berbahagia, ada kesulitan, sembako mahal dan lain sebagainya. Sok, kalau kita udah ngaji ingat, memang dunia itu tempatnya ujian. Kan kata Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wabashshiris sabirin, kata Allah. Pasti dunia itu tempatnya ujian. Ujian yang paling pertama kata Allah minal khauf, rasa takut. Wal ju', takut lapar. Wan naqsi minal amwal, takut kehilangan harta benda. Jangankan mobil, jangankan motor, jangankan masuk permata, sendal aja dibawa ke masjid takut Pak. Ada khawatir. Begitulah dunia itu mengejek dan menghina, merendahkan kita semua. Semakin mencintai, semakin kita merasa bangga, semakin kita merasa terhormat dengan dunia, semakin kita akan dihinakan, dijatuhkan, bahkan kita menjadi budak-budaknya harta. Na'udzubillahim ya. Astagfirullahaladzim. Makanya ujian yang paling rendah itu ya dunia Pak, susah duit, susah materi. Belum ujian yang lain Pak, dicaci kebaikan kita itu dianggap jelek. Ya, terus kemudian katakanlah nanti niat kita yang baik difitnah dengan fitnahan yang jelek. Kalau ujiannya masih baru untuk ekonomi, ini masih rendah Pak. Kenapa begitu hadirin rahimakumullah berbahagia? Karena kita ini rata-rata hadirin rahimakumullah belum lepas dengan dunia. Termasuk saya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Goncang kan kita kalau dompet kita nggak ada isinya? Goncang banget ya Allah. ATM kita kalau saldonya tinggal 10.000, Masya Allah, kelihatan muka juga ikut ciut. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kapan kami jadi hamba Allah yang utuh ya Rob? Kami ini ternyata, jadi iman kami itu masih tergantung kepada materi. Kalau duit lagi banyak, baru gajian, pas dan sebagainya, beda, muka juga semberingah. Hidung juga bolongnya 3. Saking bahagianya. Tapi ketika justru udah tanggalnya tua, urusannya banyak, kekurangan udah berasa, yang diperlukan kagak ada, Masya Allah mesem. Iya, lewat yang listrik juga nggak bisa ditanya. Astagfirullahaladzim. Rendahnya kualitas kita hadirin rahimakumullah. Pak, ayo belajar kita Pak. Belajar. Ya Allah, Engkau menghidupkan hamba, Engkau juga berani menjamin kehidupan hamba. Engkau menakdirkan hamba hidup di dunia, Engkau juga yang punya rezekinya ya Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita terlalu lama di bawah
kekhawatiran, kecemasan, takut terus untuk masalah dunia ini. Pertama, dimakumullah, qaswatul qalbi, keras mata hati kita. Kalau udah keras dimakumullah, bagaimana? Ya jadi bahil, jadi pelit, jadi koret. Mentalnya apa? Mentalnya pengen diberi daripada memberi. Udah jangan atuh Pak, jangan. Maka benar ya, ini Ramadan ini membentuk kita jadi manusia yang bertakwa. Makanya salah satu di antaranya kata Allah ciri takwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sanggup menafkahkan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit. Berarti kalau karakter kita masih koret, pelit, bahil, apa lagi itu? Koret, bahil, buntut kasiran, model yang kayak gini berarti kita belum punya ciri takwa apa? Malu tuh Pak. Ini kayak kita belajar lapang. Ini sedekahkan, kita nggak bisa gede kasih kecil. Terus kemudian apa? Tuker dengan hati. Duitmu tinggal segini, gimana kalau dihitung jangan nanti kurang. Ya Rob, yang bisa mencukupi itu bukan matematika saya, gitu Pak. Ya Rob, yang bisa akan senantiasa mencukupi dengan segala perjuangan hamba, itu adalah milik Engkau ya Rob. Rezeki adalah Engkau yang mengatur. Kami ini barangkali kami kerja di perusahaan, rezeki kami belum tentu dari perusahaan semua ya Allah. Kami memang pedagang, rezeki kami belum tentu semua dari dagang. Semua rezeki itu adalah ketentuan Engkau, hanya wasilah saja kami usaha ikhtiar, hakikatnya Engkau yang akan memberikan yang terindah ya Rob. Maafin Allah. Kadang sifat pelit hamba suka keluar. Bahil, koret, takut, cemas. Kapan kami ya Allah? Makanya kalau kita sedekah jangan nunggu kaya. Nih, jangan nunggu kaya. Kenapa saya katakan? Orang kalau kaya nanti pelitnya juga akan ya kaya pelit. Ya kan? Makin kaya makin pelit. Gitu hadirin. Yuk kita berikan yang terindah. Yuk kita berikan, apalagi sama orang tua, songong banget kita. Orang tua, ya kan, mohon maaf. Makanya jangan sampai ada bapak yang ngasih zakat sama orang tua. Boleh, ya, zakat sama orang tua. Jangan. Zakat fitrah, zakat mal, jangan. Zakat fitrah, zakat mal itu berikan pada orang lain. Kalau gitu orang tua apa? Hadiah Pak. Hadiah, pemberian Pak ya, pemberian. Mak, saya mau zakat mama ya, aduh sombong banget itu. Ada nggak pasmet yang kayak gitu? Nggak ada ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Zakat berikan pada mustahik, jangan pada orang tua. Termasuk guru, kasihnya hadiah Pak. Bapak kalau memuliakan orang tua, plus memuliakan guru, anak bapak nanti akan memuliakan diri bapak. Kan jangan salahkan kalau anak-anak sombong karena orang tuanya belum ngerti adab. Iya Pak. Ya, apalagi bentar lagi mau lebaran. Para pejuang-pejuang di masjid kita ini kita paham tuh Pak Asmat. Apa tanya mereka punya sarung BHS apa enggak? Minimal BHS dah. Jangan wadimor mulu. Oh ya, kasih BHS ya Allah. Berikan pejuang-pejuang mereka, tanpa mereka kita nggak bisa. Mereka adzan, mereka jadi imam. Mereka memberikan materi, mereka memperjuangkan ya Allah. Kalau bisa bukan hanya di masjid, saya lebihkan rezeki saya yang ingin memberi ya Allah. Begitu Pak. Ini urusan masalah sedekah, masalah zakat, masalah infak, Bapak cuma nonton. Bersihkan dalam hati ya Allah, pisahkan kami, titipkan rezeki. Aku nanti akan memberi ya Allah. Begitu. Kali-kali lawan tuh nafsu tuh. Ya kan? Bahil itu kan sifat nafsu Pak. Dobrak sekali-kali lawan sama kita dan Allah. Tujuannya apa? Untuk kita mengangkat dari alam kehinaan jadi kemuliaan, gitu. Minaz zulumati ilan nur. Gitu hadirin Allah berbahagia. Kenapa dengan cara begitu? Ya Rabb, mudah-mudahan ada makna, ada arti, ada maslahat, ada kemanfaatan yang kami lakukan perjuangan ini untuk orang-orang yang tertentu ya Allah. Kan gitu Pak. Ini muliakan mereka hadirin Allah. Cuma mohon maaf, orang tua jangan dikasih zakat, ya. Baik zakat fitrah, zakat mal, berikanlah orang tua itu adalah hadiah, gitu. Alhamdulillah. Kalau zakat udah dikeluarin, alhamdulillah, ini ada hadiah buat emak. Ya Allah, toh, buat bini lu bagaimana? Ada mak. Buat lu gimana? Ada. Buat anak-anak lu, kan orang tua kan begitu Pak. Kalau kita beri dari kita, pasti. Buat kamu ada apa enggak? Ya kan? Buat istri kamu, buat anak-anak ada apa enggak? Masya Allah. Beda anak dikasih sama orang tua.
Nah, ya, besok mau pulang ke Jakarta, iya, ke Bekasi, iya. Ya udah tuh ada beras bawa. Iya mak, saya bawa. Ono juga alhamdulillah tuh kaleng tuh ada kerupuk kemarin rengginang. Bawa mak, nggak apa-apa. Ayam ada mak ayam. Bawa masuk mak. Tuh anak sama orang tua kagak mau tahu. Ya, subhanallah. Padahal dari Bekasi, mohon maaf, kalengnya kongguan tapi isinya rengginang. Subhanallah, subhanallah. Ini hadirin hukum memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Yuk kita belajar. Nah, ya, jadi kita berangkat daripada tafakur pada Allah Subhanahu wa taala meninggikan martabat kita. Nah, apalagi sampai datang nanti walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Masyaallah. Datang Ramadan itu diakhiri dengan apa? Dengan Id. Awas hati-hati, Pak. Kalau dalam bahasa hadis, laisal id labisal jadid walakinnal id ta'atuhu tajid. Jadi ketika Id itu sama lebaran lain loh Pak. Id dengan lebaran lain. Kalau Id adalah orang-orang yang puasa. Orang-orang yang melaksanakan puasa dari hari pertama sampai selesai, baru sholat Id. Kalau lebaran bisa saja orang nggak puasa. Maka oleh karena itu Id kita jaga. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, bukannya sebut dengan laisal id labisal jadid. Jangan sampai ketika kita berpikir sholat Id itu adalah pakaian serba baru, serba ternama, serba mahal. Bukan. Id itu ta'atuhu tajid, tetapi dengan datang sholat Id ini, waktu Id ini, taat kita makin bertambah. Alhamdulillah ya Rob, bulan Ramadan saya sering baca Quran. Mudah-mudahan nanti Syawal pun kita tetap akan melaksanakan baca Quran. Alhamdulillah ya Allah, selama Ramadan saya tidak meninggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat, bahkan saya tambahkan sholat hajat walaupun 2 rakaat, bahkan saya tambahkan sholat taubat walaupun 2 rakaat. Istighfar, kami munajat dengan Allah, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus sampai kita tutupkan la ilaha illallah. Sing mendasar, masukkan ke dalam hati. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Ya Rabb, dalam genggaman dunia ini, kami adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya. Andaikan kami dimatikan oleh Engkau dengan takdir-Mu ya Rabb, orang paling sedih cuma 1, 2 hari, 3 hari. Orang paling mengenal hamba paling 1 minggu. Setelah 1 minggu orang gak bakal kenal dengan hamba. Ya Allah, kami bukan tidak dan ingin untuk senantiasa dikenal oleh hamba. Kami pengen kenal dengan Engkau ya Allah. Titip lisan hamba bisakan untuk berzikir, titip hati hamba lapangkan, tenangkan dalam sakaratul maut, titip semua hilangkan hamba hanya bertemu dengan Engkau ya Allah. Nah itu Pak, inilah namanya mudik kita ya. Orang kalau mudik itu biasanya senang apa sedih Pak? Senang banget ya. Nah begitu juga kita bakal mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita Pak, asal dari Allah kembali kepada Allah. Maknanya apa? Makanya ketika kita Idul Fitri ya kan, kemudian kita ada mudik, maka ketika mudik yang kita lakukan ini kembali kepada Allah, kembali satu bahwasanya Allah, alhamdulillah ya Rabb, kami kembali kepada Engkau atas izin-Mu, kami kembali kepada Engkau atas ampunan-Mu, kami kepada Engkau atas ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Ini hadirin Allah. Kalau Bapak sudah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lapang semua yang terjadi, perserahkan ya Allah. Dari sudut mana Engkau akan ambil nyawa hamba? Aduh, Gusti. Sementara Bapak sedang asik berjumpa dengan Allah. Gusti ya Allah, Engkau tuh mulia. Gusti ya Allah, Engkau itu luar biasa. Andaikan misalkan dari rupa-rupa yang tidak pernah aku lihat di dunia, andaikan dari wangi-wangi yang gak pernah ada tandingnya dengan wanginya dunia, andaikan ada kemuliaan dan kesenangan, tidak pernah ada kesenangan yang kami lakukan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Bapak lupa itu sakaratul maut. Bapak lupa sampai ketika Bapak sedang diambil nyawanya. Karena kenapa? Bapak sedang asiknya merasakan dekat dengan Allah, kekaguman yang sangat mutlak. Ya Allah. Tahu-tahu udah mati saya. Masya Allah. Masya Allah. Udah mati ya saya. Kok nggak terasa ya? Itulah namanya tahu-tahu mati, tahu-tahu muda, tahu-tahu menghadap Allah. Makanya di dunianya jangan sok tahu, jangan sok tahu baik, sok tahu bisa, sok tahu lebih, nggak usah. Yang penting kita tahu Allah,
nanti matinya tahu-tahu dimatikan Allah dengan cara yang mudah, insya Allah. Itu hadirin mau berbahagia. Nah, terakhir hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, kata Allah Subhanahu walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan itu. Kemudian kalau sudah sempurna, walitukmilul iddata, hendaklah kalian melaksanakan sholat Id, walitukabbirullah, dan mengagungkan asma Allah. Makanya kalau misalkan Id, perbanyak kita takbir. Itu tadi, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena ketika manusia bertakbir pada Allah subhanahu mengagumi kekaguman dan kebesaran Allah, dan kemudian kita bersyukur atas anugerah pemberian Allah. Gitu loh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Ya Rabb, kami diperkenankan bisa puasa selama 1 bulan penuh. Itu juga kekuatanmu, pemberianmu ya Allah. Anugerah darimu ya Allah, keistimewaan Engkau ya Allah. Kami sampai sholat Id, kami meneteskan air mata merasakan keagungan kebesaran Engkau. Ini juga adalah kebesaranmu ya Allah. Tuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, agungkan asma Allah. Ya Rabb, tahun kemarin kami bisa bersama dengan ayah bunda, dengan orang tua hamba, hari ini mereka berpisah. Kemarin kami bisa berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami tercinta, saudara-saudara kami yang tersayang. Hari Engkau pisahkan ya Rabbana, lebih meneteskan lagi air mata kita. Ya Rabb, kalau bukan Engkau yang membimbing hamba, kalau bukan Engkau yang menuntun hamba, gak mungkin hamba bisa ibadah. Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau telah memberikan yang terindah buat hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Andai pada waktu takbir Bapak harus meneteskan air mata, keluarkan. Kalau waktu takbir Bapak merasakan kekaguman Allah, keseruan kita dengan Allah, keluarkan gak Pak? Ya Rabb, hari ini kami bisa merasakan keagungan Engkau, bahwa Engkau maha besar, maha sempurna, lagi maha bijaksana. Kalau hari-hari kami ketika mengucapkan kalimat takbir ini tidak pernah kami merasakan tergeser di jiwa hamba, tidak pernah terbersih, tidak pernah ada getaran, hari ini Engkau getarkan. Terima kasih ya Rabb. Kami dimelekkan hati hamba, disadarkan hati hamba, dikuatkan hati hamba, makin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Allah. Gitu ya Pak ya. Bapak kalau takbir itu ingatnya apa Pak? Kalau dengar takbir itu ingatnya apa? Ingat dosa apa pulang kampung? Astagfirullah. Kebanyakan pulang kampung. Makanya inilah kita ya Pak ya, orang Indonesia. Karena budaya mudik itu hanya di Indonesia. Iya Pak. Kenapa masalahnya? Kan kata Rasulullah, ya kan? Asra'ul khair sawabil birri wasilaturrahmi. Ini dalil bahwa kita mudik. Kata Rasulullah SAW, asra'ul khair sawabil birri wasilaturrahmi. Sesuatu perkara yang paling cepat mendatangkan kebaikan dunia akhirat, orang yang menjaga tali silaturahim. Wa asra'u syarri uqubatul bagi wa qati'atur rahmi, yang paling cepat mendatangkan bencana adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak belain pulang ke Jawa, Bapak belain pulang ke sana ke Sumatera, walaupun naik motor, insya Allah dan sebagainya. Nah, itulah hadirin rahimakumullah. Jadi lebaran akan mengantarkan kepada kita yang paling pertama, makin silaturahim, makin solid, makin dekat dengan keluarga. Akhirnya apa? Hubungan kita dengan Allah yang kuat, tercermin kita akhirnya silaturahim kita yang kuat. Hubungan kita yang baik dengan Allah, maka tercermin kita punya hubungan baik sesama manusia. Baru yang kayak gitu. Dosanya diampuni, dimaafkan, dibersihkan. Kalau waladat ummuhu, seperti seorang anak yang baru dilahirkan dari orang tuanya. Mudah-mudahan dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca Fatihah sekali lagi, bilusus para anak-anak kita
yang sedang belajar, berjuang, terus kemudian siapapun mereka, dan mohon doa, karena anak kami di Mesir juga sedang ujian, mohon doa aja, mudah-mudahan diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat, itu aja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doakan anak kita semua Pak ya, khususan ya Allah, Allahumma ja'al waladan salihan salihan warzuqhum ilman nafi'an warzuq qalban wasi'an warzuqhum rizqan halalan thayyiban mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita lanjutkan. Kita doa dulu Pak ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman Ali, thumma ila hadratil kiram sayyidina Jibril alaihi salam, hadratil kiram ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syaraddin Abdul Rajak, Syekh Abdul Salam, Syekh Abi Hasan Al-Thadili, Syekh Bahauddin Asma, hadratil Syekh Mustaqim Nusan, Kaisbullah Jalil Mustaqim, Syekh Muhammad Abdul Jalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wali ikhwanina wali masyayikhina wali muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, khususan ya Allah jamaah Masjid Khairul Ummah wa usuluhum wa qurihim sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abdul dzikri wa alamannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatullah alaina ya wa alayya namutu insyaallah nahnu minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya muhikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi al-karim azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sabbitna bil iman, Allahumma ya Allah sabbitna bil Islam, Allahumma ya Allah sabbitna bit tauhid, sabbitna bil ma'rifah. Ilahana anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka matlubuna, a'tina ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina syiratal mustaqim, syiratal anbiya'i wal mursalin, minan nabi wal muqarrabin, waswada'i was solihin. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana ya Allah min alis salihin salihat, dzakirina dzakirat, sajidina sajidat, wal mujahidina wal mujahidat, min ahlil Qur'an, min ahli la ilaha illallah. Allahumma khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin wasyuhada'i was solihin wal ulama'il arifin. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah dafi'al bala wal waba wal fahsya wal munkar, ba'idna ya Allah min fitnatid dunya min fitnatil akhirah. Allahumma sabbitna bil iman bil Islam bil tauhid bil ma'rifah. Ilahna ya fatahu ya alim, anzilir rahmah wa anzilil barakah wa anzilil maghfirah wa anzilis safa'ah wa anzilis sihah wal afiyah zahiratan wa batinan fid dunya wal akhirah. Allahumma balligh maqasidana hajatuna li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.